Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang gerakan pembaruan dalam Islam. Lanjut, sebelum kita masuk ke pembahasan, kali ini saya akan menyampaikan beberapa tujuan pembelajaran untuk hari ini. Yang pertama, peserta didik menyusun konsep pembaruan dalam Islam. Lalu yang kedua, peserta didik mampu membandingkan konteks sosial politik dari tokoh-tokoh pembaruan Islam seperti Ali Pasha, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh Rashid Ridho, dan juga Muhammad Iqbal. Baik, kita lanjut ke pembahasan. Di sini ada 3 pembahasan. Yang pertama itu pengertian pembaruan Islam. Lalu yang kedua ada biografi tokoh-tokoh pembaruan Islam serta pemikiran tokoh-tokoh pembaruan Islam. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama atau pembahasan yang pertama, yaitu kita akan membahas tentang gerakan pembaruan Islam. Nah, di sini gerakan pembaruan Islam merupakan modernisasi dalam Islam atau yang kemudian terkenal dengan pembaruan Islam. Pembaruan Islam muncul sebagai hasil dari interaksi dunia Islam dan dunia Barat dengan adanya kontak antara Islam dan Barat. Umat Islam menyadari bahwa ternyata Barat telah melesat menjadi bangsa yang lebih maju dalam berbagai bidang, baik dari sisi politik, ekonomi, sains, dan ilmu pengetahuan. Nah, jauh sebelum Barat menjadi bangsa yang modern, Islam telah terlebih dahulu tampil sebagai bangsa yang maju dalam bidang ilmu pengetahuan dan peradaban. Para ilmuwan Muslim telah membuat bangsa Barat berbondong-bondong belajar terhadap ilmuwan Muslim. Nah, tadi adalah pembahasan tentang gerakan pembaruan Islam. Selanjutnya kita masuk ke pengertian pembaruan. Pembaruan dalam Islam adalah upaya-upaya untuk menyesuaikan paham keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern dalam bahasa Arab. Nah, gerakan pembaruan Islam disebut tajdid. Istilah tajdid itu sendiri memiliki arti lain yang lebih luas, diantaranya adalah reformasi, purifikasi, modernisasi, dan sebagainya. Istilah yang beragam itu mengindikasikan bahwa hal itu terdapat variasi, entah pada aspek metodologi, doktrin maupun solusi dalam gerakan tajdid yang muncul di dunia Islam. Gerakan pembaruan Islam dapat ditelusuri akarnya pada doktrin Islam itu sendiri. Gerakan pembaruan mendapatkan momentum ketika Islam berhadapan dengan modernitas pada abad ke-19. Nah, kontak langsung antara Islam dan modernitas yang berlangsung sejak Islam sebagai kekuatan politik mulai merosot pada abad ke-18 merupakan agenda yang menyita banyak energi di kalangan intelektual Muslim. Nah, tadi sudah membahas tentang pengertian pembaruan. Selanjutnya kita masuk ke bagian biografi tokoh-tokoh pembaruan dalam Islam. Di sini ada 5 tokoh ya untuk pembaruan Islam ini. Yang pertama ada Muhammad Ali Pasha, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Muhammad Rashid Ridho. Muhammad Rashid Ridho lahir. Yang terakhir ada Muhammad Iqbal. Muhammad Ali Pasha yang pertama ya. Muhammad Ali Pasha ini lahir pada bulan Januari tahun 1765 di Kawala, Albania, Yunani, dekat pantai Macedonia, dan meninggal di Mesir pada tahun 1849. Ayah dari Muhammad Ali Pasha ini bernama Ibrahim Aga, seorang imigran Turki kelahiran Yunani. Nah, sejak kecil Muhammad Ali Pasha ini memiliki keterampilan dan kecerdasan luar biasa. Muhammad Ali Pasha diangkat menjadi menantu gubernur Utsmani di tempatnya bekerja. Nah, setelah masuk dalam dinas militer, ia juga menunjukkan kecakapan dan kesanggupan, sehingga pangkatnya cepat naik menjadi perwira. Ketika pergi ke Mesir, ia mempunyai kedudukan wakil perwira
yang memimpin pasukan yang dikirim dari daerahnya. Lalu yang kedua ada Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani dilahirkan di Asadabad dekat Kanar di distrik Kabul, Afghanistan pada tahun 1838 Masehi atau 1254 Hijriah. Nah, Al-Afghani menghabiskan masa kecilnya di Afghanistan, namun banyak berjuang di Mesir, India, bahkan Perancis. Dalam usia 18 tahun, Al-Afghani tidak hanya menguasai ilmu keagamaan, tetapi juga mendalami filsafah, hukum, sejarah, metafisika, kedokteran, sains, astronomi, dan astrologi. Yang ketiga ada Muhammad Abduh. Muhammad Abduh lahir di Pedusunan Delta Nil, Mesir pada tahun 1849. Keluarganya terkenal berpegang teguh kepada ilmu dan agama. Dalam usia 12 tahun, Muhammad Abduh telah hafal Al-Quran. Kemudian pada usia 13 tahun, ia dibawa ke Tanta untuk belajar di Masjid Al-Hamdi. Nah, masjid ini sering disebut Masjid Syekh Ahmad, yang kedudukannya dianggap sebagai level kedua setelah Al-Azhar. Nah, Muhammad Abduh meninggal pada tanggal 11 Juli tahun 1905. Banyak orang yang memberikan hormat di Kairo dan Alexandria yang membuktikan betapa besar penghormatan orang kepada dirinya, meskipun Muhammad Abduh mendapat serangan sengit karena pandangan dan tindakannya yang reformatif. Terasa ada pengakuan bahwa Mesir. Selanjutnya yang keempat ada Muhammad Rashid Ridho. Nah, Muhammad Rashid Ridho ini lahir di Kalamun, Lebanon dekat dengan Tripoli atau Suriah pada tanggal 27 Jumadil Ula tahun 1282 Hijriah atau 23 September tahun 1865 Masehi. Nah, nama lengkapnya adalah Muhammad Rashid bin Ali Ridho bin Syamsuddin bin Bahaudin Al-Kalmuni Al-Husaini. Nah, beliau ini dilahirkan dan dibesarkan di lingkungan keluarga terhormat dan taat beragama. Rashid Ridho memulai pendidikan dengan membaca Al-Quran, menulis dan berhitung di kampungnya. Lalu Rashid Ridho ini meninggal di Mesir pada tanggal 22 Agustus 1935 Masehi atau 1354 Hijriah dan kemudian dimakamkan di Kairo, Mesir, bersebelahan dengan makam gurunya yakni Muhammad Abduh. Lalu yang terakhir yaitu Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal terlahir di Sialkot, Punjab di India pada tanggal 9 November 1877. Leluhurnya termasuk dari kalangan kasta Brahman dari Kashmir yang telah memeluk agama Islam sekitar 3 abad sebelum Iqbal lahir. Muhammad Iqbal meninggal atau di Lahore pada tanggal 21 April 1934 pada umurnya yang ke-60 tahun. Nah, tadi sudah mendengarkan penjelasan dari beberapa yang saya sampaikan. Lalu selanjutnya akan ada tugas kelompok yang dimana instruksinya sudah saya cantumkan di video pembelajaran atau video PPT kali ini. Yang pertama itu tiap kelompok memiliki 4 anggota. Nah, jadi setiap satu kelompok itu ada 4 anggota. Lalu yang kedua instruksinya adalah buatlah rangkuman tokoh-tokoh pembaruan Islam serta rangkuman pemikiran pembaruan dari tiap-tiap tokoh. Lalu yang terakhir, buatlah sekreatif mungkin menggunakan kertas origami, karton, dan lain-lain. Bisa menggunakan apa saja, yang penting bisa untuk dibuat untuk merangkum materi yang sudah saya sampaikan tadi. Lalu tugasnya yang paling utama adalah merangkum pemikiran tokoh-tokoh pembaruan Islam. Dibuat itu untuk minggu depan pertemuan selanjutnya kita akan mempresentasikannya lalu menempelkannya di mading sekolah. Oke, untuk pertemuan kali ini kita cukup. Kita lanjut minggu depan dengan tugas yang sudah dikerjakan. Terima kasih sudah mau
mendengarkan bahasan materi kita untuk hari ini. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.